Ya, Shalom. Terima kasih saudara-saudara yang sudah boleh mampir kembali ke channel saya, channel Felix Theodorus Monokali atau channel Rohani. Ya, teman-teman, kali ini video kita agak berbeda ya. Ya, kemarin saya sempat mengunjungi TikTok dan saya sempat scroll di sana, dan saya tiba-tiba menemukan sebuah video seorang bapak yang lagi live streaming menyatakan kesaksiannya bahwa ia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, patut kita puji Tuhan, satu jiwa lagi boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ya, bala tentara sorga bersama para malaikat memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ya, baik teman-teman, bapak ini bernama Faisal Haryadi. Ya, dia berasal dari Betawi. Ya, kesaksian ini pertama-tama dilatar belakangi oleh keadaannya yang ditinggalkan oleh istri membawa anaknya ke Makassar, dan di sana dia merasa memiliki pergumulan yang sangat mendalam. Ya, namun Tuhan menjumpai dia. Tiba-tiba entah kenapa dia ingin sekali untuk membaca Alkitab, dan dia menemukan di sana ayat yang berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, puji Tuhan ya teman-teman. Ya, Tuhan boleh menyelamatkan saudara kita, dan lebih jelasnya lagi mari kita saksikan video berikut ini. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dalam hidup ini memang ya banyak sekali permasalahan, pergumulan. Begitupun saya. Kemarin sudah ada yang bersaksi, saudara dari orang Betawi juga. Ia bersaksi itu bahwa ia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Begitupun dengan saya mau bersaksi. 3 bulan yang lalu itu ada di tanggalan di rumah saya, ada tanggalan tuh tercantum hari naiknya Isa Al-Masih gitu. Saya tidak tahu itu apa, dan saya abaikan. Tapi ketika itu saudara tahu, di situ ada pergumulan di hati saya karena memang saya udah pisah sama istri. Pergumulan saya, permasalahan saya adalah anak saya dibawa ke Makassar tanpa sepengetahuan saya. Disitulah beban berat ya, hati yang hancur. Bagaimana seorang ayah yang dari kecil mendidik anaknya, tiba-tiba anaknya dibawa ke Makassar. Sedih seperti saya, karena jauh tanpa seizin saya juga, karena memang dia punya hak asuh ya. Jadi saya mau bilang apa? Nah, ketika itu juga hari esoknya tanggal 10, saya tidak tahu pikiran dari mana terpikir untuk membaca Alkitab. Maka saya mau beli Alkitab itu di toko, di Gramedia. Mau beli di mall ya, di Gramedia, tapi nggak jadi. Nah, udah ada yang mendoakan saya, tiba-tiba ada yang mendoakan saya nggak tahu ya, karena saya waktu itu sedang stres, banyak sekali guncangan dalam hidup saya, pergumulan gitu kan. Lalu ada Pak Pendeta, ternyata tetangga saya nggak tahu kalau saya ada punya tetangga nama Pak Pendeta. Lalu juga ada ibu pelayanan juga yang melayani, yang suka pelayanan ke luar negeri gitu kan, pelayanan dengan misinya dia gitu ya. Puji Tuhan, saya didoakan. Nah, yang bikin saya heran ya, saya kan mau membaca Alkitab, ini tuntunan dari siapa membaca Alkitab ini, sementara saya nggak punya teman yang orang Kristen selama saya hidup. Mungkin ada teman ya hanya sebagai ini aja, dia nggak pernah mengajari saya tentang ajaran hidup, tentang kekristenan bagaimana. Enggak ada sama sekali, nggak ada. Lalu ini jadi acuan, Roh Kudus ternyata mampu bekerja kepada kita, mampu berkarya di atas kita. Haleluya. Alkitabnya dikasih ke saya, Bapak ini buat saya ya, saya pinjam ya. Pertama saya bilang begitu. Lalu dia bilang, oh nggak usah, kamu mau baca? Iya, saya mau baca. Memang dari pagi saya mau beli, sorenya mau ajak mama saya. Oh ternyata saya dikasih. Oh nggak usah,
kita banyak katanya. Oh, buat kamu aja. Oh iya, terima kasih Bapak. Saya bilang gitu. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Di sana ada yang menjadi rema dalam hati saya. Ajakan Tuhan Yesus kepada saya dalam Matius 11 ya, pasal 11 ayat 28 ke 30 sampai 30. 28 sampai 30 ayatnya. Saya baca di sini buat saudara semua. Jadi Tuhan Yesus itu tidak melihat ya, saya bertato banyak begini, ya kan, tuh tato saya banyak. Tidak melihat ya saya hancur apa, tidak melihat saya lahir dari mana. Jika Tuhan Yesus yang pilih, ya sudah, terjadilah. Tuhan Yesus berkehendak, ya sudah, terjadilah begitu. Jadi begini, Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ke-29, pikulah kuk ya yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut ya, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itulah yang jadi rema dalam hidup saya. Karena apa? Dalam hidup ini banyak banget gitu ya, letih lesu dalam hati saya, dalam hidup saya. Dan Tuhan Yesus memberi kelegaan bagi saya, pertolongan, kekuatan kepada saya. Lalu Tuhan Yesus mengundang saya dalam ayat itu. Yesus Kristus senantiasa mengalir rahmat-Nya, kekuatan, berkat, pertobatan, semua. Dan puji Tuhan, saya diselamatkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya besoknya saya ke gereja. Tapi bukan gerejanya Pak Pendeta yang tadi mendoakan saya. Saya ke gereja karena rumah saya di Bekasi. Saya ke gereja yang di Parung sana. Saya takut ntar malah tetangga saya bilang, oh iya Faisal ya, orang Betawi ini kan di sini keluarga besar saya orang Betawi, diajak oleh ini gitu, pendeta ini diajak kristenisasi lah gitu ya. Oh, saya nggak mau, jadi saya ke Bogor dulu. Tapi puji Tuhan, setelah saya ke Bogor, saya temui di sana juga Bapak Pendeta juga ya, dia menyambut baik saya meskipun saya bertato, tapi waktu itu saya pakai lengan panjang. Puji Tuhan, Bapak Pendetanya baik pada saya. Lalu semenjak dari sana tidak ada lagi ya yang namanya kesedihan, tidak ada. Yang ada hanya sukacita. Saya juga mau mengutip juga nih, Mazmur pasal 34. Ini dari Raja Daud ya. Ayat yang kedua aja ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat yang ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama menyerukan namanya. Saya bersukacita karena saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pimpin saya sendiri untuk saya diselamatkan. Tadinya saya bahkan mau membunuh ya, mau membunuh orang yang bersalah kepada saya dalam kepahitan itu, kepahitan hidup. Tapi tidak jadi. Tapi Tuhan Yesus melembutkan hati saya justru. Bahkan Roh Kudus itu roh yang paling tertib. Saya pernah baca di Alkitab, Roh Kudus itu roh yang tertib. Saya biasanya, mohon maaf nih, kadang suka kalau lagi macet ya, banyak orang yang lewat trotoar, saya juga ikut lewat trotoar. Tapi haleluya, puji Tuhan, saya nggak ikuti orang-orang begitu. Saya juga mau menjauhi semua larangan Tuhan. Kalau tato saya ini memang iya, tato udah lama juga ya. Dari saya sebelum mengikuti Yesus sudah ada ini tato ini. Jadi begitu, banyak pergumulan, tapi Yesus mengundang saya, marilah datang kepadaku, maka ringan juga. Keluarga saya, oh tidak masalah, haleluya.
mama saya tidak masalah. Bahkan mama saya mengkuliahkan saya kuliah teologi, yang orang biasa orang bilang kuliah pendeta. Dalam waktu jangka 3 bulan saya kuliah pendeta, bukan karena saya orang banyak uang, bukan, karena itulah pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, saya bilang mama saya, "Ma, kalau Tuhan kehendaki," mama saya Muslim, "kalau Tuhan kehendaki saya bakal kuliah, Ma. Tapi kalau tidak, ya tidak." Gitu teman-teman. Ya saya berserah, tapi Tuhan kasih saya jalan. Bukan ikut-ikutan, karena saya mau melayani Tuhan, karena saya tidak ikut-ikutan, karena saya diselamatkan Tuhan. Yang tadinya saya membunuh, ya udah depresi, pikiran saya semua bercampur baur, beban berat hidup saya. Tapi haleluya, Tuhan jamah saya dan saya harus melayani Tuhan, gitu. Ya, jadi begitu aja. Mungkin kesaksian saya, kalau direntetkan tuh banyak sebenarnya kesaksian saya dari saya kecil. Coba, heran tidak? Hobi saya menanam pohon cemara kipas, ya. Lalu cemara yang model kayak pinus juga, cemara lilin saya punya. Lalu saya juga hobi, ya mungkin orang lain yang berbeda agama dengan saya Kristen, ya, Kristen Betawi saya ini, Kristen Betawi. Mungkin seekor anjing nggak boleh, tapi itu hobi saya. Dan saya lahir bulan Desember. Nah, itulah dimana identik dengan Kristen. Orang Kristen tanggal 25 Natal, bulan Desember. Ada juga pohon cemara. Dia juga ada yang pelihara anjing. Nah, itu hobi-hobi saya semua. Hobi saya semua ada di situ. Heran saya pun heran. Itulah Roh Kudus. Ya, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih karena saya sudah diselamatkan dari kegelapan yang tadinya hidup saya hancur, nongkrong di sana sini. Memang saya tidak merokok, saya tidak minum-minum, puji Tuhan, minuman keras, ya, puji Tuhan. Saya diselamatkan, saya didoakan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan Yesus, pada Bapak pelayan, ibu-ibu yang melayani saya juga, ibu rohani, bapak rohani saya. Haleluya. Terima kasih, saya berterima kasih. Kalau direntetkan kesaksian saya, itu akan panjang teman-teman. Jadi Tuhan Yesus pada intinya tidak memandang dia dari suku mana, ya, latar belakangnya apa, keluarga kaya atau miskin. Tuhan tidak melihat itu. Jelek atau cantik, ganteng, rupa manusia, Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hati yang mau berubah. Karena Tuhan kita hidup. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Shalom. Iya, baik. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, tadi kita telah mendengarkan kesaksian dari Bapak Faisal Haryadi ini. Sungguh luar biasa, ya. Tuhan Yesus bekerja atas kehidupannya. Ya. Bahkan Bapak ini tadinya berencana untuk menjadi membunuh orang-orang yang ia benci. Namun Tuhan Yesus datang menjamahnya dan melembutkan hatinya, dan segala sesuatu berubah menjadi baik. Ya, maka benarlah yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ya, kita bersyukur satu jiwa lagi Tuhan boleh selamatkan, datang kepadanya, dan semoga Pak Faisal ini akan terus menjadi anak Tuhan yang terus bersaksi akan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga bisa mengundang orang-orang lebih banyak lagi datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tidak memandang dari suku mana, asal mana, tidak. Yang Tuhan lihat adalah hati yang mau berubah, seperti yang dikatakan oleh Pak Faisal tadi. Ya, terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan kesaksian ini. Terima kasih sudah boleh berkunjung ke
Amin.